cabang-cabang kehinaan. Illa kecuali ala bidri toma'in, kecuali atas benih ketamaan. Kalau kehinaan itu ibarat pohon, maka tidak akan bercabang-cabang kehinaan itu, tidak akan tambah tinggi kehinaan itu, kecuali bila dia tumbuh dari benih ketamaan. Maksudnya begini, kamu itu sifat burukmu ya akan tambah parah. Ya. Kalau di dalam batinmu tidak ada akar ketamakan. Tapi kalau di dalam batinmu itu yang terdalam adalah sifat rakus dan tamak, itu tidak bisa tidak, maka cabang-cabang keburukan itu akan sangat banyak. Ya. Maka disingkat oleh Syekh Ibnu Athaillah, cabang-cabang kehinaan itu tidak akan menjulang tinggi kecuali dia tumbuh dari benih ketamakan. Jadi pangkalnya tamak. Jadi kalau orang itu sudah dasarnya tamak, itu keluar semua sifat buruk yang lain. Orang tamak pasti kikir. Tidak ada orang tamak terus tidak kikir itu. Orang tamak itu pasti kikir. Tamak rakus, udah pasti. Rakus kikir. Orang kalau sudah tamak itu biasanya penjilat. Orang kalau sudah tamak itu keluar liciknya. Orang kalau sudah tamak akan hasut, dengki, iri. Jadi keluar semua sifat buruk itu keluar gara-gara tamak. Curang, mendustai orang lain, bohong, keluar semua. Itu yang dimaksud kalau benih tamak itu ada di hati kita, maka cabang-cabang keburukan itu akan muncul semuanya. Cuma bahasa Syekh Ibnu Athaillah, kalau benih tamak itu sudah tertanam, maka akan menjulang tinggi kehinaan-kehinaannya. Atau bahasa lainnya, cabang-cabang kehinaan itu tidak akan menjulang tinggi kecuali kalau ditanam dari benih kehinaan, ketamakan. Kenapa tamak itu kok menjadi pangkal segalanya? Kok bisa menimbulkan aghsanudullin itu ya? Kok bisa menimbulkan cabang-cabang kehinaan? Karena tamak itu sifat dasar nafsu syahwat. Ya. Kalau sifat dasar nafsu syahwat itu tamak, kalau kita baca kitab Ihya, nafsu ada dua. Nafsu syahwat, nafsu ghadab. Kimia Sa'adah juga begitu. Nafsu kita. Nafsu itu apa nafsu itu? Nafsu itu kekuatan yang menyatu dengan badan. Jadi yang nyatu dengan badan. Kamu ini punya 3 jiwa. Ya, punya 3 jiwa. Ada jiwa binatang, ada jiwa hewan, ada jiwa manusia. Kalau dalam bahasa Arabnya Imam Ghazali menyebut ada an-nafsun nabatiyah, ada an-nafsul hayawaniyah, ada an-nafsun natiqah. Nah, penjelasan ini tidak murni dari Ghazali. Kalau sampean belajar filsafat Yunani, ini ada di pendapatnya Aristoteles. Dan itu diadopsi oleh Al-Farabi. Al-Farabi dikutip oleh Ibnu Sina.
dikutip juga oleh Ibnu Miskaweh, terus nanti dikutip juga oleh Imam Ghazali. Berarti yang alim Aristoteles dong. Konon ada yang menyebut Aristoteles itu gurunya Iskandar Dzulqarnain. Walaupun ada juga yang mengatakan Iskandar Dzulqarnain dengan Alexander the Great itu berbeda. Wes wallahu alam, perdebatannya panjang nanti itu ya. Nggak usah kecil hati, karena Allah itu mungkin ngutus nabi. Bisa jadi Aristoteles itu nabi. Ya, bisa jadi Plato itu nabi. Bisa jadi Siddhartha Gautama itu nabi. Bisa jadi Lao Tse itu nabi. Ya. Kalau kamu belajar filsafat Cina, orang Cina yang paling bijak itu namanya Lao Tse. Lao Tse itu kayak Nabi Musa, punya pendamping yang sangat bijaksana juga, namanya Huangzu. Lao Tse kayak Nabi Musa, Huangzu kayak Nabi Harun. Itu berbeda dengan Konfusius. Kalau Konfusius itu kamu nambahnya kapan? Tapi kalau kamu nanti belajar filsafat timur, depan lagi kan? Lao Tse itu memang kelihatan ciri-ciri nabinya ini. Dia meyakini Tuhan satu. Dia melarang perzinahan. Dia mengajak tidak cinta materi. Itu ciri-ciri itu ada. Sama kayak Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu meyakini Tuhan itu satu. Melarang perjudian. Melarang perzinahan. Nah, nanti yang menjadi menyimpang itu adalah orang yang kemudian mempertuhankan, yang merusak. Sama kalau kamu belajar siapa sebenarnya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu orang-orang alim. Tapi kemudian dipertuhankan. Maka menjadi sesat gara-gara itu. Kita tidak tahu ya. Sampai ada yang mengatakan Lao Tse itu sebenarnya Nabi Lut. Ketika dia keluar dari negerinya, dia kemudian mengembara dan kemudian dikenal di dunia timur dengan nama Lao Tse. Aslinya itu Lut. Wallahu alam, kita nggak tahu. Nggak tahu, data sejarahnya terlalu buram. Tapi kalau kamu baca bukunya Qutbuddin Shirazi, The Mystical Light, buku itu menceritakan pengalaman kasyafnya Suhrawardi Al-Maktul. Pada saat beliau itu antara tidur dan jaga, beliau itu melihat ditampakkan oleh Allah Plato, Aristoteles itu. Semua pakai baju putih-putih dan bercahaya. Terus ditanya bagaimana Allah memperlakukan kalian. Mereka menjawab Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan. Terus ditanya bagaimana dengan Ibnu Arabi, Abu Yazid Al-Bustami, para sufi di Islam. Kenapa? Dia jawab mereka jauh lebih tinggi derajatnya dan lebih tinggi makomnya dari kita semua, karena mereka tidak hanya bijaksana di ucapan, tapi mereka bijaksana di dalam perilaku. Sedang kami hanya bijaksana di dalam ucapan. Kalau melihat itu, jika itu benar, ya, jika itu benar, jangan-jangan memang nanti Plato, Sokrates, Aristoteles itu, nanti kalau kita Allahumma ja'alna min ahlil jannah, bisa ketemu. Ya. Lah Nabi itu jumlahnya 124.000 ya. Nah, 124.000 kan bisa. Dan Allah kan tidak pernah
azab suatu kaum kecuali diutus nabi di situ. Terus kalau peradaban Yunani bisa begitu besar, kebenaran bisa lahir di sana, terus tidak ada nabi, itu muhal. Tidak mungkin. Mesir itu punya peradaban tinggi, tapi kan banyak nabi di situ. Ada Nabi Musa, ada Nabi Yusuf ya. Ada Nabi-Nabi Ibrahim juga pernah ke situ. Jadi persentuhan kenabian itu ada. Kalau peradaban Yunani itu menjadi istimewa, kan karena setelah Yunani bersentuhan dengan Mesir. Orang-orang Yunani sebelum ke Mesir, Yunani itu tempatnya mistik. Tidak ada cara berpikir rasional, tidak ada keyakinan kepada hari akhir, tidak ada keyakinan pada Tuhan, tidak punya Yunani itu. Yunani itu tempatnya mistik. Sehingga mistiknya sampai sekarang ada yang masih berjalan. Horoskop itu. Sagittarius, Leo. Itu mistik Yunani yang sampai sekarang masih berjalan. Jangan kamu percaya itu tatoyur. Tidak boleh. Nah, Yunani itu berubah menjadi rasional ketika orang-orang Yunani itu mengadakan perjalanan ke Mesir. Di Mesir ada keyakinan terhadap hari akhir. Di Mesir ada keyakinan terhadap Allah, terhadap Tuhan. Yang itu diwariskan oleh Nabi Musa, oleh Nabi Yusuf, gitu ya. Yang lebih dahulu bahkan sebelum itu. Tapi kan sejarawan mencatat peradaban sebelum Romawi betul Yunani. Peradaban sebelum Yunani betul Mesir kuno. Tapi sebelum Mesir kuno itu ada Babilonia, Sumeria. Siapa orang pinter pertama yang membuat Sumeria itu menjadi beradab? Tidak ada kecuali Nabi Ibrahim. Dan Sumeria itu adalah tempat pergerakan perlintasan hidupnya Nabi Ibrahim. Ya, membentang antara Irak, Turki. Itu perlintasannya Nabi Ibrahim. Sehingga diduga kuat pikiran-pikiran kebenaran Ibrahim lah yang sebenarnya melandasi pikiran-pikiran rasional pertama. Kalau sampean ikut Imam Ghazali, ya. Maka kata Imam Ghazali sebenarnya filosof pertama itu Ibrahim. Baru kemudian filosof besar kedua Nabi Musa. Baru setelah itu berpengaruh ke Yunani gitu loh. Jadi kalau kemudian ada kebenaran di Yunani, nggak usah terlalu alergi. Kebenaran universal itu miliknya Allah. Ya, maka nggak usah kemudian mengatakan bahwa Yunani semuanya salah. Nanti sampean bingung sendiri. Ketika baca Ihya, ternyata ketika penjelasan tentang nafsu manusia, jiwa manusia itu benar-benar mengadopsi dari pikiran Aristoteles. Sama nanti kalau sampean baca Ummahatul Fadail, induk sifat-sifat utama di Ihya, atau sampean baca kitab Ibnu Miskaweh, ya. Tahdhibul Akhlaq wa Tadhhirul A'rab, itu sama dengan the middle theory-nya Aristoteles yang ada di dalam buku Aristoteles Nicomachean Ethics. Sama. Jadi ya gak masalah gitu loh ya, gak masalah, begitu tuh gak masalah. Bahkan saya bisa temukan ucapan Aristoteles yang sama persis dengan hadis. Padahal Rasul gak pernah baca bukunya Aristoteles. Saya baca di kitab Jami'ul Shaghir Imam Suyuti ada hadis. Bunyinya al-khairu bainas sayyi'ataini. Bahwa kebaikan itu berada di antara dua keburukan. Maksudnya hemat. Hemat itu baik. Kalau kamu terlalu ngegem, namanya kikir. Kalau kamu terlalu obral, namanya boros. Antara kikir dan boros itu hemat. Nah gitu loh. Jadi baik itu ada di tengah dua keburukan. Kalau nanti kamu belajar teori the middle theory,
teori tengah menurut Aristoteles. Itu sama. Baik itu ada di antara dua keburukan. Karena itu disebut teori tengah. Yang disebut dengan bijaksana. Bijaksana itu adalah tengah-tengah antara bodoh dan licik. Kalau otakmu itu tidak dikembangkan jadi bodoh, tapi kalau otakmu itu dipinterkan tanpa kendali, licik. Licik itu banyak loh ya. Nanti kalau kamu sudah hidup benar di masyarakat, kaget-kaget kamu. Loh kok gini ya? Loh kok gini ya? Kok banyak orang licik di masyarakat? Banyak ya, kehidupan nyata. Kalau masih belajar, kuliah, mondok gini, kamu ketemu orang baik-baik. Paling ketemu temen nakal sedikit aja udah, wah nakal banget. Di dunia nyata lebih seru. Lebih seru. Orang licik itu tidak tanggung-tanggung. Ya, kalau di pondok paling pinjam sandal tidak izin itu udah gitu. Wah kalau di kehidupan masyarakat bukan hanya itu, istrinya orang diambil gitu loh ya, tidak tanggung-tanggung gitu loh ya. Terus hartanya orang diakui, harus gak karu-karuan. Nah, itu licik itu seru. Nah maka itu disebut the middle theory. Yang begini-begini itu biasa, biasa. Sama itu tidak selalu saling pengaruh. Itu kamu harus paham. Tidak berarti kalau Rasulullah menyebut al-khairu baina sayyi'ataini, Rasulullah terpengaruh Aristoteles. Tidak mungkin. Tidak ada hadis qala Rasulullah SAW wa qala Aristo. Tidak ada. Rasulullah bersabda telah berkata Aristoteles. Tidak ada begitu. Rasul itu ummi. Nah itu kamu jadi ngerti kenapa Rasul harus ummi. Rasul itu hanya mendapat didikan ibunya. Sehingga Rasul tidak dipengaruhi oleh wacana manapun. Sehingga kebenaran yang ada di Rasulullah genuine, tidak dipengaruhi oleh literatur manapun. Nah itu Rasul sudah disiapkan menjadi wadah suci dari firman-firman Allah. Kalau Rasul ummi itu memang keharusan otentisitas wahyu. Tapi kalau kita sok-sokan tidak mau belajar, terus kamu mau jadi nabi lagi dah. Ya kita tidak bisa begitu. Ya kita harus khudil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambil hikmah, kebaikan, kebenaran dari manapun dia keluarnya. Nah saya kembali ke persoalan. Maka di dalam Ihya, Imam Ghazali mengatakan jiwa itu 3. Jiwa tumbuhan, jiwa binatang, jiwa hakikat manusia. Jiwa tumbuhan itu bisa kamu lihat pada perkembangan janin sebelum usia 120 hari. Kalau memang di situ ada jiwa manusia, mana dalilnya? Kan belum ada ruhnya itu. Tapi pertanyaannya, kalau nggak ada ruhnya kok bisa tambah gede? Dari yang semula ukurannya hanya lebih kecil dari beras, kemudian tambah gede sampai jadi embrio yang siap diberi roh. Loh dari kecil sampai gede ini terus siapa yang gede? Oh, itu apa yang membuat dia jadi besar? Nah itu ternyata tambah gede itu ciri dari jiwa tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan semuanya kan begitu, tambah gede. Namanya at-tanmiyah kata Imam Ghazali. Terus apalagi cirinya? Butuh makan minum, butuh nutrisi, al-ghadiyah. Butuh makan minum. Kemudian al-mauludah, dia bisa tambah banyak punya anak. Itu fenomena tumbuhan, bukan fenomena roh. Bukan. Nah, ini jiwa tumbuhan, tidak usah kita bahas. Jiwa tumbuhan itu di tumbuhan ada, di hewan ada, di manusia ada. Terus ada jiwa hewan. Jiwa hewan ini tumbuhan tidak punya. Yang punya cuma manusia sama hewan. Namanya juga jiwa hewan. Ciri jiwa hewan itu 2. Al-muharrikah dan al-mudrikah.
Dia bisa menerima sesuatu dari luar, dan dia bisa bergerak. Iya, kadang Bergerak bisa nyerap. Yang bisa bergerak, bisa menyerap sesuatu dari luar itu cuma manusia dan hewan. Tumbuh-tumbuhan tidak ada yang bergerak-bergerak. Kalau bergerak ketiup angin. Kalau ada tumbuhan bergerak pasti digerakkan. Tidak akan bergerak sendiri dia. Nah, di mudrikah, mudrikah itu nanti ada panca indera. Mudrika minal kharij, mudrika minad dakhil. Yes, itu tidak usah saya bahas. Saya agak simpel dulu. Nanti kalau lebih detail saya jelaskan pakai slide. Terus muharrikah, sesuatu yang bisa membuat kamu bergerak. Kamu itu ada energi yang di dalam dirimu yang bisa membuat kamu bergerak. Itu dipilah jadi dua. Kudroh sama irodah. Kehendak sama kekuatan. Kehendak sama kekuatan. Irodah dibagi dua. Syahwat dan ghadab. Nah, irodah inilah yang disebut juga dengan nafsu. Nah, irodah itu ada syahwat. Syahwat itu keinginan, kepingin. Siapa di ruangan ini yang tidak punya sifat kepingin? Juga ada, kita semuanya punya, ya, kepingin. Dan emosi, daya marah. Nah, disinilah Imam Ghazali menjelaskan sifat asli bawaan dari lahir semua orang, ya, syahwat itu keinginannya adalah rakus, tamak, tidak tahu batas, moh diajak taat, senengannya mager, malas. Itu sudah sifatnya. Terutama yang paling nyata rakus tamak. Semua orang itu rakus tamak. Tidak ada orang yang lahir terus langsung qanaah. Wadah. Ayo wis pikir-pikiran kamu dari kecil dulu ya. Kalau ibu menyiapkan makanan, mungkinkah kamu ngambil yang paling sedikit? Nah, mungkin, mesti kita rebutan paling banyak gitu loh ya. Kalau seandainya kita punya keluarga 4, dipotong 4, ternyata motongnya satu gede, satu kecil, satu. Pasti kita ngambil yang paling gede. Pasti itu sifat rakus. Wajar, semua orang akan begitu. Tamak. Nah ini loh, sifat tamak ini loh. Kalau ini tidak dibenahi, tidak dididik dari kecil, supaya kita belajar qanaah, ya, belajar secukupnya. Orang itu bahaya. Sifat-sifat buruk akan keluar semua nanti dari sini nih. Ya, keluar semua. Masalahnya ini tidak pernah dididik di sekolahan. Tidak ada sekolahan yang ngurusin kamu supaya kamu tidak tomak, itu tidak ada. Sehingga orang itu bisa sudah jadi profesor, sudah bisa jadi jenderal, sudah bisa jadi menteri, tapi tetap rakus tamak. Akhirnya kamu bisa ketipu. Kayaknya orang itu sudah bagus, tahu-taunya rakusnya nggak ketulungan. Kalau ngambil uang itu nggak cuma 100 juta ya. Bisa berapa? 6,5 triliun. Wah, itu duit apa? Dawet gitu loh ya. Segitu, Masya Allah ya. Itu rakus, Masya Allah. Nah itu yang disebut sifat tomak. Sebenarnya ada satu lagi sifat yang membuat kita menjadi buruk itu. Tadi agresivitas itu, daya marah itu, pemarah. Nah sifat pemarah ini kalau kamu tidak pernah latih, tidak pernah manage, maka kamu bisa menjadi ancaman terhadap orang lain. Kamu bisa marah, dendam, bisa membunuh. Nah itu akar keburukan itu dua itu. Tamak atau rakus. Yang kedua, pemarah, pendendam.
Semua kita diuji oleh Allah. Kita ini start dari rakus tamak, kita start dari pemarah pendendam. Terus kita sedang diuji Allah, siapa yang lebih dulu bisa menekuk, mengalahkan kerakusannya untuk menjadi orang yang nerima godaan. Masuk selama sakit. Ya. Kalau diterus-teruskan orang itu ya rakus terus selamanya. Ya, cuma kan diajari tidak rakus, dilatih puasa. Aslinya ketika ada makanan di depan, kamu kepingin lari duluan, ngambil duluan. Cuma kamu nahan diri, gak usah, sabar. Nanti tetap dapat bagian. Kalau tidak dapat bagian sate, ya berarti udah takdirnya gitu ya. Misalnya begitu, nanti ada sate lagi. Tak umumin dok. Sampai doakan terus nih beliau-beliau ini ya. Terus kalau kita itu begini, ya begitu itu ngelatih nafsu itu begitu, nahan. Jadi nafsu itu latihannya ditahan. Sebenarnya kita kepingin, cuma kita tahan, tidak usah. Yang sabar, tidak boleh begitu. Tidak boleh kita sampai kehilangan harga diri gara-gara rakus dalam makanan. Gitu. Saya sering cerita, saya dulu kecil, bapak saya itu paling seneng di kampung saya dulu itu kalau maulid. Karena semua orang datang bawa makanan sama gunungan buah itu, sama ada bendera, ada uang macam-macam. Seneng banget ya. Tapi ketika saya udah mulai SMP gitu, bapak saya udah mulai ngerti anak ini harus dididik. Saya udah dibilangi, nanti kalau bapak udah doa, kamu pulang, nggak usah ikut rebutan. Rasanya hati saya tuh sakit. Saya nunggu itu setahun loh. Saya nunggu pesta itu setahun. Berangkat itu udah seneng banget. Nanti bakal dapet ini rebutan serunya kayak apa. Tapi begitu ini, saya ini anak yang nurut ya. Ya, saya belum punya anak kayak begitu. Bapak saya itu setiap ngaji saya selalu di sini, saya sini. Jadi tidak pernah setiap ngaji. Kan belum ada anak saya yang kalau ngaji selalu ada saya. Itu ngaji. Nanti kalau bapak bawa sholawat nggak kuat, saya kan lebih nggak kuat. Wong saya masih kecil. Pulang dimarahi. Kalau bapak nggak kuat suaramu yang tinggi, terus saya nggak bisa ngomong ke bapak, ngomong ke ibu. Lah saya nggak kuat juga bu. Ya Allah, tapi ya seneng ya, gitu kenang-kenangan sama bapak. Bapak saya seneng maulid itu tiba, karena itu Mufid saya suruh ke maulid itu tiba saja, karena bapak saya seneng maulid tiba. Kemudian terus bapak bilang, nanti kamu pulang. Dulu saya mau marah ke bapak ya. Bapak ini piye toh? Saya ini pingin dapat macam-macam, malah disuruh pulang. Nanti bapak kasih. Tapi kan nggak seru, serunya rebutan kok. Tapi setelah gede itu saya paham. Bapak ini didik saya supaya tidak menjadi orang rakus, berebut. Dulu rebutannya bendera, makanan. Kalau orang gede, rebutannya bisa rebutan perempuan, bisa rebutan jabatan, bisa rebutan kekuasaan. Tidak selesai-selesai. Nah itu. Nah kalau orang tidak biasa latihan nahan, tidak kuat nahan. Kalau orang sudah tidak kuat nahan, semua maksiat terjadi karena orang tidak kuat nahan. Kenapa ada mata jelalatan? Tidak kuat nahan. Kenapa ada orang jatuh ke zina? Tidak kuat nahan. Kenapa ada orang sampai membunuh? Tidak tahan sabar. Kenapa ada orang korupsi? Tidak tahan hidup miskin. Semua gara-gara tidak kuat nahan. Kalau bahasa mobil, remnya blong. Nah, keinginan itu gas. Nah, supaya mobilmu stabil, remmu harus pakem. Nah, rem itu ada di mana?
ada di kontrol akalmu, ada di perasaanmu. Jangan. Ya, semua orang kepingin, tapi jangan diteruskan. Jangan, ndak. Saya harus bisa nahan. Betapapun saya lapar, saya tetap harus punya harga diri. Ya. Betapapun semua orang kepingin punya jabatan, saya tidak mau mengambil dengan cara yang licik. Saya harus bisa menang dengan cara terhormat. Ya silakan kalau begitu. Kamu bersaing secara terhormat, bagus ya. Bagus. Ya, kalahkan orang-orang yang licik itu. Tapi tetap harus dengan cara terhormat. Nah karena itu, aghzanud dhulli, cabang-cabang kehinaan itu tidak akan bisa meninggi, tidak akan bisa menjulang, illa ala bidari toma'in, kecuali dia itu tumbuh dari benih ketamakan. Yuqalu, dikatakan, basaqat an-nakhlatu basuqan. Basaqat menjulang, ya, tumbuh tinggi. Apa an-nakhlatu kurma. Basuqan hale benar-benar tinggi. Idza tolat, dikatakan begitu itu, idza tolat apabila tinggi. Ya. Jadi kalau kita mau mengatakan pohon kurma itu tumbuh tinggi, bisa dengan kalimat basaqat nakhlatu basuqan. Itu maknanya pohon kurma itu tinggi. Qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wan nakhlu basiqat, ya. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi. Wal aghsanu, adapun al aghsan jam'u ghusnin, jamak dari kata ghusnin. Cabang-cabang itu jamak dari kata cabang. Wa ma tasha'aba an sawqis syajari. Wa huwa, ya, ghusnun itu adalah ma tasha'aba, cabang itu adalah sesuatu yang mencabang, ya, mencabang an sawqis syajari, dari batang pohon. Paham ya? Gitu doang. Waqad syabbahuna az-zullah bisyajaratin. Dalam kalimat ini, ya, kata zullah itu serupa, ya, dengan kata syajarah, diserupakan atau dimetaforkan dengan kata pohon. Ala tariqil isti'aratil makniyah, dengan model atau dengan jalan isti'arah makniyah, ya, balaghahnya, ya. Ini bentuknya adalah isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah itu cirinya apa? Musababihnya diilangin, ya. Tinggal musabbahnya saja. Wa asbata laha, wa asbata, dan tetap laha kaduwe syajarah al-aghsan, ya, cabang-cabang, takhyilan, hale, takhyilan itu hale imajiner, hale takhyil itu isti'arah yang imajinatif, isti'arah yang imajinatif, ya. Isti'arah yang imajinatif. Wa basaqat, adapun basaqat itu adalah tarsyikh. Wa basaqat, adapun basaqat itu tarsyikhun, dia adalah tarsyikh, ya. Atau tarsyikh itu bentuk majas
yang disebutkan mulaimnya. Ya. Ya. Mulaim dengan musyababihnya, yaitu namanya tarsyih. Wa idhafatu badrin ila tomain. Adapun pengidhofahan kata benih, ya, kata bidrin kok badrin. Kata bidrin, kata benih kepada toma min idhofatil musyabbabih lil musyabbah. Itu adalah bentuk pengidhofahan musyabbabih kepada musyabbahnya yang diserupai dengan yang menyerupai. Yakni tomaun syabihun bil bidri, yakni toma itu serupa dengan bidrin, dengan benih, gitu ya. Benih yang bisa menimbulkan cabang. Benih menimbulkan cabang, tomak menimbulkan kehinaan. Al-mabdhuru, yakni yang benih yang menumbuhkan, alladzi yang nasya'a tumbuh, anhu dari benih, apa asyajaratu pohon. Wal muradu adapun arti la taghras tidak akan tumbuh apa bidarut tomai benih ketamakan fi qalbika di hatimu. Fatakhruja maka keluar minhu dari benih tadi apa syajaratud dhulli pohon kehinaan. Watatasya'aba dan bercabang-cabang apa aghsanuha, ya cabang-cabang dari pohon tadi. Fa inna tama'a, karena sesungguhnya tamak, rakus, itu adalah aslu jami'il afati. Fa inna tama'a, karena sesungguhnya tamak itu aslu jami'il afati, asal dari atau pangkal atau pokok dari semua keburukan. Li'annahu, karena sesungguhnya tamak itu mujibun, mewajibkan lil wuqu'i fi 'azimil muhlikat, untuk terjadinya agungnya kerusakan, maksudnya kerusakan yang besar. Tomak itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan yang besar. Jadi gara-gara tomak akhirnya korupsi, gara-gara korupsi hancur semua. Katanya orang-orang yang ngerti politik ekonomi. Kekayaan Indonesia itu yang tercatat 13 triliun. 13.000 triliun. Yang 3.000 itulah yang kemudian diperebutkan oleh UMKM dan seterusnya di APBN. Sementara yang 10.000 itu dikuasai oleh konglomerat yang disebut naga lah, gajah lah, apa itu. Saya tidak tahu kapan santri itu bisa masuk memperebutkan yang 10.000 itu. Ya mudah-mudahan kamu besok ada yang bisa menjadi konglomerat begitu ya. Tadi ada analisisnya pakar-pakar ini. Amerika itu sebenarnya udah bangkrut sekarang ini.
Karena APBN-nya Amerika itu dengan utangnya itu 300%, 300 kali dari APBD-nya, APBN-nya. Udah parah Amerika. Karena itu cuma di Amerika itu konglomeratnya itu kayanya nggak karuan. Elon Musk macam itu kaya. Jadi mereka bisa lebih kaya dari negaranya. Itu loh ya, bisa lebih kaya dari negaranya. Sehingga nggak runtuh-runtuh. Ya, karena mereka masih ada yang kaya. Sementara Cina itu kaya. Ya, jadi memang seru dunia ini ya. Saya kira kamu sekarang berada di konstelasi politik internasional yang sedang bergeser. Kalau dulu Amerika dan sekutu sangat adidaya, sekarang Amerika membiayai perang sama Rusia aja udah empot-empotan itu. Belum lagi harus suplai Israel juga. Itu pasti bangkrut, ya, pasti tambah remah Amerika. Ya, karena dia udah gak punya uang banyak. Ibu Koni yang analisis pertahanan internasional itu mengatakan itu, ya, bahwa NATO itu untuk memproduksi senjata sekarang ini separuh utang. Itu udah ciri-ciri tidak kuat mereka. Ya. Sedangkan Rusia untuk perang itu dia tidak kurang apa-apa. Perang itu cukup dari hasil minyak saja cukup. Jadi Rusia gendeng itu. Jadi ya maksud saya ngajak ngomong begini nih. Kamu ya pinter Quran, pinter hadis, pinter itu jangan tidak paham politik. Ya tetap ngerti begitu-begitu itu. Kamu hidup di dunia, bukan ada di surga. Kalau kamu tidak ngerti apa-apa ya ditipu orang terus kamu. Ya ditipu orang. Harus ngerti gitu. Gitu-gitu itu sedikit-sedikit paham. Sehingga kita paham. Ya balik. Nggak ada orang ngaji hikam sampai Aristoteles, sampai Amerika gitu ya. Sekap popong yang ngaji mahasiswa ya. Jadi tamak itu asal dari semua kerusakan. Dan tamak itu mengharuskan terjadinya kerusakan-kerusakan yang besar. Sampai cek semua terjadi gara-gara tamak. Fala yazalu sahibuhu, fala yazalu ndak putus-putus, maka tidak putus-putus. Terus menerus maksudnya, sahibuhu pemilik tamak. Ya. Itu ya tamallaku, menyanjung-nyanjung, memuji-muji, atau apa bahasanya kita ya. Orang yang tamak itu selamanya akan berorientasi ilan nasi kepada manusia. Nyanjung-nyanjung terus. Maksudnya gini, orang kalau tamak itu tujuan hidupnya, pengabdian hidupnya tidak akan kemana-mana, cuma ke manusia terus. Ya, ngajar yo karena manusia, bekerja yo karena manusia, pokoknya arahnya manusia terus, tidak ada Allahnya gitu loh. Tidak ada Allahnya. Hatta yahsulah lahu min nuri yaqinihi al-iflasu. Sampai berhasil lahu bagi orang yang tamak min nuri yaqinihi dari nur yakinnya apa al-iflasu kebangkrutan. Sampai akhirnya nur iman itu habis, bangkrut, dikorupsi, dirusak oleh amal-amal yang hanya berorientasi kepada manusia. Ma'annal mu'min.
Berbeda dengan orang mukmin, kalau mau diartikan apa adanya, maaf sesungguhnya anna, maaf beserta anna sesungguhnya al-mukmin. Diartikan bebas ini. Berbeda dengan orang mukmin, yang bagi ay yahrisa ala izzati imanihi al-matini. Berbeda dengan orang mukmin yang seharusnya ayahrisa, khirsun itu rakus ya. Seharusnya sangat ingin ala izzati imanihi, atas keagungan imannya al-matini yang kuat. Beda dengan orang mukmin yang justru keinginannya itu mengokohkan, mengagungkan imannya yang kuat itu. Bukan malah imannya dirusak sampai bangkrut seperti itu. Wa yuraddidu qawlahu subhanahu wa ta'ala. Dan orang mukmin itu mengulang-ulang firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan hanya bagi Allah al-izzatu, keagungan, keperkasaan atau kemuliaan, izzah, perkasa, mulia, wali rasulihi, dan bagi Rasul Allah, walil mu'minin, dan bagi orang mukmin. Yang namanya kemuliaan, yang namanya keperkasaan itu cuma miliknya Allah, milik Rasulullah, dan milik orang mukmin. Tidak ada orang yang mulia selain orang mukmin, Rasulullah, dan tentunya Allah sebagai sumber kemuliaan. Wala yakunu dzalika wala yakunu, dan tidak ada dzalika yang demikian illa bi'timatihi ala maulahu, kecuali bi'timatihi dengan menyandarkannya ala maulahu, kepada maula, sang pengatur kehidupannya, yakni Allah. Waqat itama'iyatihi. Orang itu bisa punya kemuliaan itu kalau orang itu menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Dan waqat itama'iyatihi, memutus kerakusannya, hinya keman, mukmin tadi, fima siwahu, terhadap apa-apa selain Allah. Fa inna man toma'a, fa inna, karena sesungguhnya, man orang toma'a yang rakus, yang tamak, fi syai'in, terhadap segala sesuatu, itu dzalla lahu, maka hina siapa man lahu kepada syai'in. Maksudnya begini, orang yang tamak terhadap sesuatu, maka dia akan menghina dengan dirinya terhadap sesuatu itu. Wangqada lihukmihi. Fa inna, sesungguhnya man tama'a fi syai'in dallalahu. Ya, wangqada, dan kemudian dia, kalau kita pakai qoda dari kata qoda ditambahin nun, berarti wangqada ini nurut lihukmihi, terhadap aturannya, aturan syai'in itu. Orang kalau tamak terhadap sesuatu, ya dia akan menghamba pada sesuatu itu dan nurut pada sesuatu itu. Ya, kalau orang itu tamak pada sesuatu. Hatta yuqala, sehingga dikatakan qadahu
wa dallalahu. Mengikuti, seseorang mengikutinya dan seseorang menjadi menghina, menjadi hina, ya, menghinakan dirinya kepadanya. Wa ma altafa qawla ba'd, wa ma altafa, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih halus, lebih indah. Qawla ba'd, wa ma altafa, tidak ada yang lebih indah apa ma qawla ba'dihim, dari ucapan sebagian ulama yang mengatakan, atau syair penyair yang mengatakan, atatma'u fi laila wa ta'lamu annama tuqatti'u a'naqar rijali al-mutami'u. Atatma'u, adakah kamu sangat menginginkan, tamak maksudnya, adakah kamu sangat menginginkan Laila, gadis yang bernama Laila? Apa kamu sangat kepingin Laila? Wa ta'lamu, sedangkan kamu kan sudah tahu, annama tuqatti'u, annama hanya saja, tuqatti'u mutus sapa Laila, a'naqar rijali, leher tengkuknya laki-laki, al-mutami'u, yang menginginkannya. Apa kamu masih mengharap, berhasrat kepada Laila? Padahal Laila itu bakal padahal kamu kan udah tahu Laila itu bakal memancung leher orang yang menginginkannya. Kamu masih ingin dunia dah. Kalau kamu ingin dunia, kamu bisa dipancung oleh dunia. Ya, syair ini menunjukkan bahwa ketamaan itu bisa mengantarkan orang kepada kehancuran. Seperti orang yang menginginkan Laila. Laila ini personifikasi perempuan yang jahat. Perempuan cantik tapi jahat. Nah, kalau ada laki-laki menginginkannya, pasti dipancung, ditebas lehernya. Gitu loh. Masih kamu kepingin Laila tah? Wong sudah banyak korbannya. Gitu loh ya. Ini bukan Laila Mihrab ini. Ya. Ini kalau di sini Laila itu jelek. Tapi kalau di dalam kisah Kais dan Laila, itu Laila itu personifikasi atau gambaran dari kerinduan kepada Allah. Nah, Kais itu orang yang jenius. Al-Kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kais itu orang yang pinter, orang yang jenius, yang selalu menjadikan amal duniawinya untuk akhiratnya. Anak saya ada yang namanya Kais, ya, karena ngambil dari sini. Ketika Rasulullah nanya, kamu tahu ndak ayun nasi akyas? Siapa orang yang paling pinter? Rasul terus jawab, aktsaruhum dzikrul maut. Orang yang paling banyak mengingat mati, itulah Kais itu ya. Tapi kalau anak saya tak beritahu itu, enggak. Belum ngerti. Nah terus orang yang pinter itu yang dirindukan Allah. Orang kalau rindu Allah pasti merindukan malam. Karena malam itu tempat qiyamul lail, malam itu tempat sholat malam. Ya, tempat orang menemui kekasihnya Allah. Karena itu terus yang dirindukan Laila. Laila itu malam.
Jadi orang yang pinter, Kais, dia akan merindukan malam Laila. Maka judulnya Kais dan Laila. Tapi Laila yang dirindukan itu tidak akan pernah dia dapatkan. Pertemuan dengan Allah itu tidak akan bisa terjadi sempurna kecuali dengan kematian. Maka kisah Kais dan Laila itu nanti berujung pada kematian. Kaisnya mati. Baru ketemu Laila. Nah gitu. Kamu bisa bayangkannya. Dunia sastra Islam klasik itu nilai spiritualnya sangat tinggi. Karena sastrawannya itu adalah orang-orang yang punya kedalaman batin. Terus bandingkan dengan novel-novelnya orang-orang yang hatinya kotor, cuma isinya cinta-cintaan antar manusia. Saya ngelihat judulnya aja udah pret. Apalagi suruh baca, moh. Orang gendeng ya. Cuma mimpi ya dibaca, apalagi isinya novel Korea. Korea, lamun aja minta dituntun orang Korea. Gitu loh ya. Sing lamun-lamun dhewe mari selesaikan sendiri. Sini ketemu ini terus dibunuh selesai bubar. Ya wes, cuma gitu aja. Oh, Pak Sotik nggak ngerti sastra, jangan bilang gitu kamu. Saya dulu sempat juara nulis-nulis karya ilmiah SMP, SMA itu saya juara kabupaten juara. Cuma saya tidak ngembangkan.